Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya, sehingga hari ini kita berada pada hari 2 Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah dapat mengantarkan kita sampai selesai Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin serta ulama-ulama yang muktabar, imam masjid dan seluruh pengurus masjid, jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam perspektif Islam atau pandangan Islam, bahwa manusia ada 3 kotor atau 3 jalur yang terjadi dosa. Yang pertama adalah kotor badan jasmani, yang kedua kotor hati, dan yang ketiga kotor ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala, tanda sayang dan cintanya kepada hambanya, memberikan 3 bulan berturut-turut untuk mendapat kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya, untuk kita membersihkan, atau dengan bahasa lain kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah telah melewati memberikan bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ini kesempatan yang amat besar dan amat luas diberikan oleh Allah untuk membersihkan badan. Ar-Rajabu litathhirul badan. Pada bulan Rajab tugas kita membersihkan segala dosa dan noda yang terjadi pada anggota badan atau anggota jasmaniyah. Dan hal ini telah lewat. Artinya kalau telah berlalu, in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Apabila seseorang telah mendapat berbuat yang baik, maka baiklah yang telah berlalu. Wa in kana syarran fa syarrun, kalau dia berbuat jelek atau lalai, maka hasilnya juga jelek. Kemudian yang kedua, Allah berikan bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban. Wa sya'bana litathhirul qulub. Bulan Sya'ban Allah buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya kesempatan bagi hambanya untuk membersihkan hati atau taubat daripada dosa hati. Karena pada hati sangat-sangat menentukan untuk selanjutnya. Tersebut sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Miqdam anin Nu'man anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah. Rasul bersabda, ketahuilah bahwa dalam jiwa manusia atau dalam jasad manusia ada segumpal daging. Wa in saluhat jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa in fasadat jasadu kulluh. Apabila rusak daging itu, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahya qalbu. Ketahuilah itulah hati. Maka peranan hati sangat-sangat menentukan. Peranan hati sangat berpengaruh kepada tingkah laku seseorang. Akhlak seseorang adalah sangat ditentukan oleh hati.
Apabila hati baik, maka baiklah tingkah laku dan akhlak seseorang. Dia akan lebih baik apabila hatinya. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan tentang hati. Hati ini ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan qalbun mayyitun, hati mati. Ada seseorang hidup tapi hatinya mati. Tanda-tanda atau ciri-ciri daripada hati mati, orang ini adalah membangkang kebenaran, menolak kebenaran, sama sekali tidak mau menerima kebenaran. Di dakwah bagaimanapun, siapapun yang memberikan nasihat dan ceramah tidak akan masuk dalam hatinya. Dan hati ini adalah hati yang mati. Maka sikapnya seseorang yang berhati mati adalah, kita lihat, dia adalah buas, lebih buas daripada binatang, kejam, lebih kejam daripada segala yang kejam. Tidak ada dalam hatinya atau dalam perasaannya sayang sesama. Tidak ada dalam hatinya condong berbuat baik untuk membantu seseorang hamba yang lain. Ini tanda hatinya hati mati. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketahuilah bahawa kalau kamu bertemu dengan seseorang, kau ajak kepada yang baik, kau suruh dengar yang baik, tidak mau mendengar yang baik, ditawar yang baik, tidak mau menerima yang baik, maka datanglah, hampirilah kepadanya, takbir 3 kali di telinganya, anggaplah dia itu sudah mati sebelum ajal. Artinya orang hidup tapi dianggap dalam pandangan agama orang mati yang tidak mau menerima kebenaran. Hadirin yang terhormat, jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua adalah qalbun maridun, atau hati yang sakit. Hati yang sakit ini bisa saja berada pada hati orang mukmin. Tapi kalau hati mati ini umumnya, atau yang lebih tepat adalah orang yang tidak mau menerima keimanan, alias orang kafir. Sedangkan qalbun maridun ini berada pada hati orang mukmin. Tanda-tanda hati orang mukmin ini yang sakit, yang pertama, kehidupan tidak pernah tenang. Dia memiliki harta yang banyak. Dengan harta yang banyak itu hidupnya tidak merasa tentram, tenang, nyaman jiwanya. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah, tetapi dia masih merasa tidak aman, tidak nyaman, dan selalu was-was dalam kehidupannya. Itu tanda hati yang sakit. Hadirin yang terhormat, hati yang sakit ini masih banyak kesempatan untuk kita mengobati hati. Dengan apa kita mengobati hati? Yang pertama adalah kita sadar seorang hamba Allah yang dhaif, yang hidupnya tidak lepas daripada takluk kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah berikan, apa saja yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak lepas kehidupan kita dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebut dengan qalbun salimun, hati yang bersih, hati yang baik, hati yang sejahtera. Sehingga seseorang nanti pada hari akhir, dikatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallah biqalbin salim.
pada suatu hari nanti. Tentunya ini hari kiamat. La yanfa'u malun, tidak ada manfaat harta, wala banon, tidak ada manfaat anak, illa ma atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Hati inilah yang didambakan, yang diharapkan, yang kita perjuangkan, yang kita mohon pada Allah. Hati kita menjadi hati-hati yang salim. Hati yang salim ini hati yang senang kepada yang baik dan selalu menggapai, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hati inilah yang akan diterima oleh Allah dan dimasukkan dalam syurga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peranan hati sangat menentukan. Pada suatu ketika, seorang hamba Allah yang disebut Luqmanul Hakim, seorang ahlul hikmah dan bapa atau raja obat, pada suatu hari beliau itu diperintahkan oleh majikannya pada Luqman, wahai Luqman, datanglah ke pasar, beli daging yang terbaik. Maka ketika itu Luqman berangkat ke pasar membeli daging yang terbaik, dibelikan hati. Pada kali lain diperintahkan kembali oleh majikannya, wahai Luqman, datanglah ke pasar, belilah suatu daging yang paling jelek. Maka Luqman datang ke pasar membeli daging yang terjelek menurut pandangannya adalah membeli hati. Maka majikannya sangat heran kepada Luqman. Diperintahkan beli daging baik, dia beli hati. Diperintahkan beli daging yang jelek, juga dia beli hati. Maka ditanya kepada Luqman, apa maksudmu ini Luqman? Maka Luqman menjawab, ketahuilah wahai majikanku, sangat menentukan pada daging ini. Daging ini yang terkandung, yang terbaik adalah hati dan terjelek pula dalam hati. Hadirin yang terhormat, kesempatan membersihkan hati bagaimanapun sudah dilewati kesempatan yang terbaik, tapi masih memiliki kesempatan. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat merenungkan dan membersihkan hati, jauh daripada sifat hasad, jauh daripada sifat ujub, jauh daripada sifat riya, jauh daripada sifat takabur dan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan, war ramadana litathhirur ruh, pada bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita diberikan selebar-lebarnya untuk membersihkan jiwa atau roh. Kesempatan ini adalah yang terbesar dan terlebar adalah di bulan suci Ramadan, yang pertama sekali dengan melakukan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah sudah bersih badan di bulan Rajab, sudah bersih hati di bulan Sya'ban, dan sudah bersih roh di bulan Ramadan. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua akan kembali kepada Allah kapan saja dipanggil oleh Allah, dalam keadaan suci badan, suci hati dan suci roh. Tentunya tempat yang suci tidak akan dimasukkan orang-orang yang kotor, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah tempat yang suci, tentunya surga menunggu orang-orang yang suci, suci badan, suci hati dan suci roh. Mudah-mudahan kita semua sebagai calonnya, insya-Allah. Demikianlah ceramah singkat pada subuh hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.